Jadi bukan Pak Prabowo itu tidak ada ketegasan kepada seluruh rakyat, seluruh anak bangsa. Kita juga harus beri waktu, karena Pak Prabowo itu kan bukan hanya menyelesaikan reformasi Polri saja, bukan terus di TNI, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pembinaannya terus dikejar. Jadi Pak Prabowo ini kan banyak mengambil keputusan, itu kan tidak satu masalah, banyak masalah yang harus diselesaikan Pak Prabowo, ditertibkan. Jadi Pak Prabowo juga ya melihat dulu, menilai ini apa, terus apa solusinya, apa tindakannya. Semua itu Pak Prabowo itu memutuskan hasil tuntutan rakyat, itu yang benar. Karena Pak Prabowo itu presiden rakyat, bukan presiden Polri macam Jokowi. Jokowi itu mah bukan presiden rakyat, presidennya Polri. Saya gini aja ya, saya sedih ngelihat Brimob itu. Kok bisa dan kemudian Brimob itu kayak kacung? Itu dari 9 naga, pembina Brimob loh. Brimob ini memangnya milik 9 naga. Jokowi memberi kepada 9 naga itu sebagai pembina Brimob. Udah bahaya ini. Itu. Nah, jadi begini Prof. Jokowi ini datang ke Pak Prabowo ketika terbuka sudah publik. Nah, keterbukaan publik masalah ijazah. Datang ke Pak Prabowo. Ini kan Jokowi ini banyak kesalahannya. Pak Prabowo saya minta hati-hati Pak, karena Bapak sangat dicintai rakyat. Ketika Bapak membela Jokowi secara membabi buta, rakyat nanti akan gimana ke Bapak. Saya ini gak enak gitu loh, saya menyuarakan Bapak itu, Pak Prabowo itu ke rakyat. Kalau Pak Prabowo itu presiden yang paling bisa menyayangi kepada rakyatnya, seperti Umar bin Khattab. Nah, Pak Prabowo itu saya bilang zaman kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, jadi saat lebih baik Pak Prabowo itu kepada Jokowi, udah begini aja deh Jokowi, kamu bicaranya konferensi pers, ngaku aja bersalah, sudah terbuka, tinggal minta maaf sama rakyat, nanti habis itu minta pengampunan sama negara. Nah, Pak Prabowo nanti tinggal mengeksekusinya apa ini tuntutan rakyat. Terus kira-kira yang pantas ke Jokowi ini pengampunan dari negara apa gitu loh. Itu aja kok. Iya, itu aja kok repot gitu ya. Kok repot gitu loh. Iya, lu setahun 2 tahun. Jokowi duit korupsi yang triliunan itu balikin negara. Iya mati juga bawa duit, dulu juga dia miskin, tukang kayu. Nggak usah lagi rakus, haus kekuasaan, mau berkuasa terus. Ini negara bukan negara nenek moyang Jokowi, bukan. Ini negara berdaulat. Negara ini adalah hak kedaulatan rakyat, gitu loh. Jadi udahlah, lebih baik saya berpesan nih kepada Pak Prabowo yang terhormat, lebih baik Jokowi itu konferensi pers mengakui secara satria jujur di hadapan rakyat seluruh Indonesia, mengakui kesalahannya, minta maaf kepada seluruh rakyat, minta pengampunan kepada negara. Nanti Pak Prabowo yang menjalankan pengampunan itu, memberi pengampunannya seperti apa, itu Pak Prabowo. Jadi biar Bapak itu betul-betul ada di rakyat. Kalaupun masalah sama Jokowi atau apa sama mantan presiden, ya Bapak itu nanti menolongnya itu ya pada saat ya hukuman apa yang pantas diberikan kepada mantan presiden, dan rakyat ya bisa legowo, bisa menerima, gitu loh Pak. Gitu. Nah itu para pejabat Polri yang bermain-main kejahatan, yang melindungi kejahatan, ya itu proses semua. Yang lagi menjabat, tarik jabatannya, copot, ganti dengan pejabat Polri yang betul-betul bersih. Begitu loh. Jadi supaya institusi Polri itu pun bisa bersih, terus anggota-anggota Polri yang korupsi itu pun biar lego, biar enak lagi hidupnya, hatinya gitu loh. Kalau sekarang kan seperti dalam mencekam dia masalah perintah kan, perintahnya perintah yang masa perintah membunuh. Tito itu kan bunuh aja rakyat, bisa begitu. Ini Kapolri apaan itu? Berarti bukan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah ini Tito harus betul-betul Pak Prabowo itu ditangkap. Itu Tito Bais, Bin Tito itu wajib ditangkap, proses sama Bin sama Bais. Itu bukan Polri, bukan Polri yang nangkap, Bin Bais. Ini kasus negara. Kecuali Tito kasus kriminal. Kalau permasalahan kasus
korupsi terima uang suap masalah impor daging sapi, nah itu urusannya KPK. Bedakan dulu posisinya gitu loh. Urusan kepada rakyat yang ditembak mati atau apa itu mah kasus negara, bukan kriminal, karena dia menyalahgunakan wewenang jabatan. Gitu bro. Ya yang jelas saya dari sebelum pilpres, berjalan pilpres, saya udah bersuara Pak Prabowo itu presiden pilihan Allah, dimenangkan Allah. Yang menangkan Pak Prabowo itu Pak Prabowo gak usah takut sama grup Gibran Center, Projo, grup Jokowi, itu pecundang semua itu untuk ada hal-hal tertentu siasat jahat itu. Tapi Allah sudah membukakan, sudah bilang insya Allah dibuka sama Allah apapun niat dan kejahatan orang-orang itu. Jadi Pak Prabowo itu menang karena rakyat, pilihan rakyat. Nah jadi Pak Prabowo memang diutus Allah itu jadi presiden untuk membela rakyat yang terjolimin, menyelamatkan bangsa negara. Oh, kameranya nggak bisa begini. Nah kemudian setiap saya ngomong, saya sampaikan, ya silakan seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa buktikan omongan saya. Saya bilang apa? Seluruh kepala negara-negara dunia ini akan berkiblat ke Pak Prabowo menjadi contoh. Malam Pak. Malam. Nah begini, kalau saya melihat negara ini Pak, sejarah melihat dari mulai presiden pertama sampai ke 8 sekarang ini, semakin berganti presiden tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Bukan malah tambah bagus, tambah baik. Jadi kalau harapan saya melihat ke depan ini, bisa-bisa negara kita pecah-pecah. Karena nggak ada bisa diharapkan. Kecuali kalau ada nanti misalkan seorang pemimpin yang tegas, yang hebat, mempunyai integritas yang tinggi seperti presiden Cina itu mungkin bisa. Prabowo itu Pak enggak, kalau saya melihat itu sepertinya dia punya apa, otaknya itu saya lihat sudah down, sudah nggak bisa lagi apanya itu, sudah pikun, ada pikunnya. Sebab dia masih lebih berkuasa si Jokowi daripada Prabowo. Nah, jadi kalau saya lihat ini nggak bisa kita harapkan juga Prabowo, nggak bisa. Jadi aku melihat negara ini sedih, sangat sedih. Saya membosankan melihatnya itu. Nggak akan bisa maju negara ini Pak, nggak akan bisa. Nah, itulah saya kira pandangan saya Pak. Selamat malam Pak. Ya malam, bagus. Pertanyaan yang cukup baik. Mana? Apa saya yang jawab? Ya silakan Kang Kris dijawab dulu. Nah begini Pak Hari, kita harus optimis. Pak Prabowo ini presiden pilihan Allah, diutus oleh Allah. Cuma ini kan banyak kena disandra di awal. Pak Prabowo ini di awal itu kan baik pencapresan, baik setelah menang pilpres itu disandra. Sebenarnya saya udah bilang sama Pak Prabowo, kita buktikan. Jangan takut Pak Prabowo, rakyat akar rumput, prajurit akar rumput akan bersama Bapak. Purnawirawan akar rumput akan bersama Bapak. Jangan takut, rakyat ada sama Bapak. Dalam artian Pak Hari, insya Allah Pak Prabowo ini, Indonesia ini akan bersatu kuat nanti buat Pak Prabowo ini. Tapi kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, mari kita dukung, kita kawal kepemimpinan Pak Prabowo dari para anak-anak bangsa yang menjadi pecundang pengkhianat bangsa. Nah ini yang harus kita kawal. Kenapa? Jokowi ini kan sama kawan-kawan ini kan banyak bermain duit nggak benar itu untuk bayar mereka, membela bangsa. Seharusnya membangun pemikiran itu untuk bagaimana bangsa ini ke depan, negara ini supaya baik, semua bersatu. Nah itu kalau kita harus bersuara ke Pak Prabowo itu, kita kasih semangat, kita dukung, kita kawal kepemimpinan Pak Hari. Sabarlah, semua akan ada jalan, karena berjalannya waktu Allah yang membimbing Pak Prabowo. Kita buktikan, ini kan baru setahun lah, karena ini nanti saya sudah sampaikan sama Pak Prabowo, buang semua menteri-menteri titipan Jokowi, jangan ada lagi, ganti sama anak-anak bangsa, baik dari kalangan intelektual, akademisi, baik yang dari manapun, kalau dia memang berkompeten dan baik dan pemikiran membangun bangsa negara, dulu kan, apakah itu dari Polri, apakah itu dari TNI, gak ada masalah. Yang penting tujuannya itu membangun bangsa negara ini untuk kita tunjukkan sama negara di seluruh dunia ini kalau kita Indonesia ini adalah negara yang betul-betul negara yang disayang, dijaga, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, karena negara kita ini bukan negara
asal-asal. Ini negara Allah dari awal itu skenario nya sudah ada. Indonesia ini negara yang paling disayangin, dijaga, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak Ari. Oke Pak, boleh saya jawab dulu Pak ya. Begini Pak, sebenarnya kalau seorang Prabowo mempunyai integritas yang tinggi, jiwa kenegaraan, bisa sebenarnya, dia mau, dia ada kuasa, segala sesuatu dia ada kuasa, dia keluarkan perpu, apapun yang dia lakukan bisa. Cuman tidak berani. Aku kalau melihat itu si Prabowo tidak sanggup, tidak bisa, tidak sampai ke sana otak dia. Saya lihat lemah itu, terus terang aja lemah dia, karena terkencing dengan si Jokowi ini tadi. Mungkin mereka sudah ada janji sumpah bagaimana, tetap dia mendukung Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, ini dia sama Jokowi, otak dia nggak sampai ke sana. Itu Pak. Inilah rakyat Kang Kris, rakyat Telugu. Apa kata hatinya? Nah, ini saya sampaikan sama Pak Ari. Ini Pak Ari, Jokowi itu juga kan kepada Pak Prabowo itu kan nganggap Pak Prabowo itu kayak anak-anak kecil aja. Kenapa? Ya menyanjung-nyanjung negarawan ini itu. Padahal di balik itu lain apanya, tujuan dari Jokowi lain. Tapi Pak Prabowo membalas, hidup Jokowi bagus. Tapi kan kalau Pak Ari mau tahu, itu puji-puji Jokowi senjata 5.000 pucuk dipik ketangkap kan bersamaan. Jadi dari situ Pak Ari menilai. Jadi Pak Prabowo itu sekarang menggunakan untuk bergerak itu BIN sama PAIS, ya itulah Sandi Yuda, operasi senyap. Makanya ini kan dibuntutin dulu ini, siapa yang pecundang pengkhianat bangsa yang menghancurkan bangsa ini, para pejabat. Begitu loh Pak Ari. Jadi kita nggak bisa main Pak Prabowo itu gerusak-gerusuk, enggak. Bukan Pak Prabowo itu bela-bela Jokowi. Ya kalau memberi pengampunan nanti urusan lain, tapi kita lah rakyat yang menuntut kepada negara, kepada Pak Prabowo masalah persoalan Jokowi, kejahatannya, baik masalah ijazah, baik masalah korupsi, baik apa. Nah makanya kita suarakan Pak Prabowo, buang semua menteri-menteri yang titipan Jokowi, jangan ikut campur tangan lagi Jokowi. Udah, kalau udah selesai presiden, pejabat yang baru, itu hak prerogatif dan hak veto dia, Pak Prabowo. Jokowi itu kalaupun meminta pengampunan, udah saya sampaikan sama Pak Prabowo, suruh Jokowi itu minta maaf ke rakyat, akuin kesalahannya. Setelah itu baru minta pengampunan kepada negara. Itu Pak Ari. Oke Pak. Nah, tapi menurut dugaan saya juga tidak mungkin Jokowi bisa minta maaf. Malah dia bikin kekuatan Pak. Susah. Aku tidak percaya Indonesia ini bisa maju Pak. Sekarang rakyat ini makin ditindas, pajak dinaikkan dan segalanya, untuk tidak peduli pemerintah dengan rakyat. Kalau lihatlah seperti contoh lah, pajak-pajak di luar negeri sepuluh mobil, di kita puluhan juta pajaknya sebuah mobil. Kalau di luar negeri tidak sampai 1 juta. Itu hanya pajak aja dulu. Baik lain lagi yang lain-lain. Semua itu kekayaan negara ini bukan main berlimpah-limpah alam kita Pak, kekayaan kita. Jadi Indonesia, negara kita ini, negara pemerintahannya itu sibuk menindas rakyat melalui pajak dan lain sebagainya untuk kekayaan mereka itu. Sedangkan negara-negara maju Pak, mereka sibuk untuk mensejahterakan rakyat. Itu perbedaannya Pak. Jadi saya tidak percaya Indonesia ini bisa maju. Tapi mudah-mudahanlah kita doakan ada pemimpin nanti yang seorang yang bisa tegas seperti si Presiden Cina. Itu saya kira hanya harapan saya Pak. Kalau tidak ada yang bisa seperti itu, negara tetap bisa hancur. Itulah sekira pandangan saya Pak. Kan udah saya sampaikan ke Pak Hari, ya ibarat ini kan selama 10 tahun ini sangat udah hancur-hancuran negara ini dibuat Jokowi. Orang, ya, betul. Orang Jokowi juga otaknya kemampuan negara. Cuma kan Jokowi ini presiden di depan, di belakang yang jadi presiden, gitu loh. Orang-orang kronik-kroniknya itu, gitu loh. Nah sekarang Pak Prabowo ini kan mana menjalankan ekonomi kerakyatan. Saya udah sampaikan Pak Prabowo, alhamdulillah sudah didengar dan dilaksanakan. Membangun ekonomi kerakyatan itu mulai dari desa naik ke kecamatan naik ke kabupaten provinsi, baru ke pusat. Jadi dari bawah dinaikkan. Nah sekarang Pak Prabowo itu kan Menteri Keuangan kan sudah gelontoran uang itu mulai dibuka, mulai dari rakyat bawah, gitu loh Pak Ari. Itu udah kita sampaikan sama Profesor mereka. Alhamdulillah Menteri Keuangan juga apa yang kita sampaikan ke Pak Prabowo itu didengar. Kalau tadinya Pak Luhut kan mau main dari ekonomi menengah ke atas, loh salah dong. Rakyat tetap aja sengsara, bangun dari bawah.
Kita ini nggak ada kepentingan benci membenci, nggak ada. Kita bukan benci Jokowi, bukan benci Gibran, tidak. Tapi ya semua masalah itu diselesaikan, dibuktikan. Apa yang dituduhkan rakyat, ya Gibran maupun Jokowi buktikan keaslian mereka pernah sekolah, punya ijazah. Nah, yang menuduh juga membuktikan kepalsuannya, kan begitu. Nah, nanti mana? Tinggal kalau memang benar asli Jokowi punya ijazah, pernah kuliah, Gibran juga, ya kita dukung, kita bela. Ya orang pertama yang bela Jokowi. Nah, tapi kalau itu nggak benar, lah kita ini masa ya rakyat, ya kita misalnya terima, rakyat kan belum tentu terima. Nah itu hak rakyat juga. Kita jadi jangan memikirkan hanya kelompok kepentingan. Nah, jangan memikirkan kepentingan kelompok, tapi kita kepentingan bangsa dan negara. Kalau salah, salah. Benar, katakan benar. Salah, katakan benar. Nah, begitu. Supaya apa? Kalaupun ada masalah, selesaikan. Negara wajib hadir untuk menyelesaikan masalah kenegaraan. Gitu, bro. Ya. Cocok. Kepada yang mendengar omongan saya ini, coba dipikirkan yang benar. Kita kepentingan kelompok atau pribadi kita, tapi kita bagaimana mendukung. Mari kita bersatu, seluruh anak rakyat, seluruh anak bangsa, kita dukung, kita kawal Pak Prabowo sebagai presiden kita semua, kepemimpinannya. Karena kita ini bukan sama kita yang ribut. Kalaupun ada kelompok kita salah, ya kita katakan salah, luruskan. Karena kita ini berhadapan sama negara-negara luar. Bagaimana Indonesia ini betul-betul negara yang diperhitungkan dan dihormatin, diseganin, gitu loh. Ya, itu kan tugasnya itu sebetulnya. Tugasnya kuasa hukum bisa mendudukkan persoalan itu secara balance, secara bijaksana. Jadi kalau klien tidak mengerti duduk perkaranya, dijelasin, didudukkan perkara itu yang dengan benar, bukan membela asal bela gitu loh. Ini pengacara kadang-kadang udah menjadi relawan atau menjadi buzzer. Ini yang kita lihat seperti itu, dan nggak ada kepentingan. Kalau mau hancur, ayo kita hancur-hancuran aja negara ini, nggak apa-apa. Kalau pengennya begitu, nggak ada kepentingan. Paling konkret soal tanah udah dibayar, udah, saya nggak dipakai juga nggak jadi masalah. Nggak ada kepentingan, saya punya kemampuan juga. Nggak ada saya bela-bela buta juga, Pak Prabowo nggak ada. Kalau saya bela-bela buta, nggak bicara seperti ini. Jadi kita ngebela itu jangan babi buta. Udah babi, tanya buta, kan susah. Babi itu nyeruduk aja, udah itu buta lagi. Wah, kacau itu. Kacau. Ngebela harus pakai akal, pakai hati nurani, pakai hukum agama. Jangan bela babi buta. Babi aja nggak buta matanya, kan? Ya, Kang Grace? Betul. Babi aja matanya nggak buta. Masa kita dikasih Allah akal yang sehat, waras, iman dan takwa, ngebelanya babi buta? Apa nggak malu? Nggak malu sama babi, gitu loh. Babi aja nggak buta matanya. Masa kita ngebela babi buta? Karena cuan. Makanya jangan mikir cuan urusan ini. Harus lepas dari kepentingan. Lepaskan dulu. Kalau bisa dibuktikan Pak Jokowi benar, udah itu Mas Gibran benar, kita orang pertama yang ngebela. Buktikan dulu. Jangan membela babi buta gitu. Babi aja nggak buta makanya. Tahu dulu lah. Ya lanjut, Kang Grace. Ini bisa sampai jam 3 bisa ini, 3 jam lagi bisa. Sambil ngecas masalahnya. Ya, gini Prof. Jadi kalau yang dibilang rakyat termul-termul itu, mereka itu punya kepentingan itu jabatan, terus dapat duit. Nah itu kan mereka itu jadinya begitu. Sebenarnya udahlah, Jokowi sama kru-krunya nggak usah lagi main bayar. Kalau memang saya gini aja, mana sih rakyat yang pendukung Jokowi? Nggak ada. Rakyat hantu, akun palsu semua itu. Akun yang manusianya satu orang bisa 100 akun, 1000 akun. Rakyat kalaupun datang ke rumah itu rakyat yang dimobilisasi. Ya, Mas nah ini yang sama Jokowi. Terima kasih sampai nonton ya. Jadi seharusnya Jokowi itu udah selesai jadi presiden, ya udah istirahat. Kalaupun memang Pak Prabowo butuh, nah apa ini gini ya baru. Kalau enggak ya nggak usah. Jokowi itu gini aja deh, simpelnya.
Jokowi itu tarik semua itu menteri-menteri titipan itu, sampaikan ke Pak Prabowo, udah keluarin semua tanggung jawab saya, begitu loh Jokowi. Ya kalau nggak pun cepat lambat memang harus di resapel Pak Prabowo. Jokowi nggak tarik memang harus resapel. Saya udah bilang supaya Bapak bisa gaspol untuk menjalankan tugas kepemimpinan negara demi rakyat bangsa negara ini, buang semua menteri-menteri dari Jokowi, termasuk wamen-wamen, termasuk komisaris-komisaris yang di apa itu orang-orang Jokowi, buang semua, ganti sama orang-orang yang berkompeten, supaya perputaran usaha ini termasuk usaha negara berjalan dengan apa adanya gitu loh. Itu kan permainan akal-akalan semua. Jadi komisaris mau narik dana, ngumpulin dana untuk supaya membesarkan PSI. Nanti tunggu saatnya PSI itu digeruduk sama rakyat, nanti dibubarkan rakyat. Lihat, percaya saya bilang, rakyat mengamati. Yang penting bagi saya, ya mari kepada seluruh rakyat, seluruh anak bangsa, kita kembali seperti zaman kemerdekaan. Kita bersatu, kompak, kita dukung kepemimpinan Pak Prabowo, kita kawal, kita majukan bangsa negara kita. Siapa lagi yang memajukan bangsa negara ini kalau kita nggak bersatu? Nah ini Jokowi sama kawan-kawannya ini karena ketakutan mereka itu banyak melakukan kejahatan selama 10 tahun, mau cari penyelamatan. Nggak usah cari penyelamatan itu mencari ya, akuin perbuatan secara jujur satria, apa yang kalian lakukan kalau Jokowi, ya sudah, sampaikan kepada rakyat, minta maaf kepada rakyat, baru minta pengampunan kepada negara, jangan ke Pak Prabowo, akuin dulu kepada rakyat, mengakulah kalian kalau kami bersalah, gitu loh. Itu solusinya. Nah ini Kang Kris, ini ada mas pendukung Jokowi, dia bilang sudah gitu loh, tapi dengan rakyat belum. Ya konferensi pers. Nah itu Konferensi pers, kami selama 10 tahun ini ya banyak kesalahan yang kami lakukan, banyak menyakitin rakyat. ini bagus nih, banyak yang ini, tapi Pak Jokowi kami ini akan selesaikan. Kami minta maaf kepada seluruh rakyat yang tersakitin, gitu loh. Baru minta pengampunan kepada negara. Kan saya bilang ini beda kasus kriminal dengan kasus kejahatan negara ini beda, Prof, gitu loh. Coba itu orang-orang yang pecinta Jokowi itu mau sadar gitu loh. Nanti kalau enggak kan jangan sampai ditangkap baik sama bin, diminta pembuktian kan nggak bisa buktikan, bela-bela babi buta, selesai kalian. Jangan kan kira Jokowi itu tetap bertengger, nggak ada, udah selesai presiden, ya sudah. Setiap jabatan itu ada awal, ada akhir. Setelah berakhir, ya pejabat yang baru menjalankan sesuai metode dia, sesuai kebijakan dia, tapi tidak melanggar aturan. Gitu, Bro. Ya itu yang kita saranin juga sebetulnya. Jadi supaya masalah bangsa ini ada rekonsiliasi antara pembesar dengan rakyat. Yang disebut rekonsiliasi itu ada damainya. Jadi nggak ada saling benci. Jadi jangan ada kata saling benci. Gitu. Kalau saling benci ini dibawa mati juga, waduh repot. Kalau udah kata benci itu, kalau saya nggak ada sebenci-benci, nggak ada. Kita ngomongannya apa adanya gitu, untuk supaya selesai persoalan bangsa ini. Jangan berkepanjangan, habis waktu kita. Karena rakyat itu memang nggak bisa disalahin juga menuntut kebenaran. Makanya diselesaikan dengan cara begitulah. Pengakuan, kejujuran, ada solusi. Pak Prabowo itu cukup bijaksana. Makanya rakyat akhirnya menilai Pak Prabowo ini lamban, nggak tegas. Tadi kan keluar omongan dari rakyat kecil, Mas Hari tadi. Bukan nggak tegas karena masih timbang rasa gitu. Nah rakyat juga bukan ada kebencian, nggak ada. Relawannya Prabowo asli seperti kita ini, nggak ada rasa kebencian sama siapapun, nggak ada. Saya nggak ada duit dari Pak Prabowo juga nggak ada. Jadi relawan dia malah saya, gini bang, saya pecinta Jokowi, tapi saya jadi pingin cari pembenaran, apakah Jokowi korupsi? Nah jawab dulu Kang Kris, apakah Pak Jokowi korupsi? Ya udah jelas lah, secara fakta itu udah jelas. Nah KCIC aja kan 20% itu kemana duitnya gitu loh. Harusnya 114 triliun sudah selesai, Tiongkok sudah mengeluarkan dana yang 114 triliun layak sudah siap operasional.
proyeknya waktu itu baru 80%, 20%-nya kemana? Yaitu Pak Jokowi lah nanti itu. Terus BUMN. Nah BUMN, ya yang terakhir tinggal diproses. Kerugian Pertamina itu berapa, kemana? Ya kan udah banyak menteri-menteri yang perintah Jokowi yang terima duitnya. Ya udah, itu cara fakta, udah tinggal kembalikan saja uangnya. Kembalikan uangnya ke negara. Nah tapi yang memang itu hak Jokowi nggak usah diambil. Yang itu memang hak yang dia ambil dari negara, balikin. Itu loh, minta pengampunan kepada negara. Jadi sudahlah, semua itu rakyat pun udah gak bodoh. Nah ini yang buat repot ini yaitu Prof, para pejabat-pejabat Polri inilah yang rakus haus kekuasaan dan jabatan, membentuk suatu kelompok membackup Jokowi. Nah ini membabi buta. Nah ini yang rakyat dibodoh-bodohin, ditakut-takutin. Ini yang jadi bencana. Nah ini Mas Yono ini yang nanya, dia adalah pecinta Jokowi. Kita juga pecinta Jokowi gitu loh tadinya. Tapi setelah ketahuan Jokowi banyak ngebohong ya, cabutlah cinta kita. Nah, jadi memang cinta itu memang harus dengan logika juga, Mas Yono. Nggak bisa buta. Kalau cinta buta itu tanpa kita berlogika juga itu menjerumuskan kita. Saya makanya cinta Prabowo juga harus berlogika juga. Selagi Pak Prabowo benar ya cinta. Kalau dia nggak benar, kita sentil juga. Jadi jangan cinta buta. Bahaya namanya cinta buta. Kayak lagunya Kusplus, cinta buta, orang bilang berbahaya. Lagu Kusplus itu. Ya, Kang Kris masih ingat lagu Kusplus? Jadi biarpun kita ini pejuang nyawa saya sepertaruhkan Pak Prabowo, bukan berarti kita ini kalau Pak Prabowo salah terus kita, kalau Pak Prabowo ada keliru ya kita ingatkan supaya Pak itu begini ya, supaya Pak Prabowo itu bisa back kembali ke jalan yang lurus. Tapi kan saat ini Pak Prabowo kan alhamdulillah dia belum ada, dia tetap bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat, kehidupan rakyat. Kang Kris, ada lagi pertanyaan bagus nih Mas Yono ini. Kalau memang korupsi, kenapa Pak Jokowi dari dulu ngajuin undang-undang perampasan aset tapi nggak disetujui DPR? Nah, gimana ini? Saya jawab. Itu Bagus, terlalu banyak drakor, drama Korea. Oh gitu Apa ya? kan drama Kang Yono itu? Drakor, pura-pura aja Jokowi itu ngajuin, tapi tahan, jangan dulu di ini. Udahlah itu sandiwara Jokowi itu. Mengajukan cari dukungan rakyat seakan-akan iya gitu loh. Kalau memang Jokowi serius mengajukan undang-undang perampasan aset, tegas dia terjadi tuh. Diajukannya, pura-pura ngajukan, tapi bisikan ke DPR, jangan dulu di ini katanya. Yang penting kita udah ngajuin katanya. Kan begitu. Udahlah itu sandiwara itu. Ya makanya kan Jokowi itu ngajukan undang-undang perampasan aset, itu sandiwara. Ya, ini. Udahlah, saya tahu itu. Itulah Mas Yono. Jadi kadang-kadang Pak Jokowi dijuluki sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, ngomong begini tapi pelaksanaan beda. Dia ahli strategi kalau soal kayak gitu. Kalah Prabowo. Kalau soal gitu kalah Pak Prabowo. Dia ahli strategi. Siapa? Kelihatannya. Ya itu Pak Jokowi. Strategi apa? Ya strategi sen kanan belok kiri. Jokowi itu nggak ada. Kalau cara intelektual itu, cara berpikir itu orang di belakang dia, kronik-kroniknya itu. Ya, purnawirawan jenderal, kerjasama dong, iyalah. itu yang begini, buat begini, itu yang merumus terus, sehingga yang ini maunya begini, ini makanya tabrakan, sen kiri belum kan karena ya grup kronik-kronik belakangnya, yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, makanya Jokowi itu nggak lurus, termasuk Jokowi, ya dia memanfaatkan juga orang ini kesempatan ini, doronglah anaknya jadi wapres, doronglah bantu jadi gubernur. Pak Harto aja selama 30 tahun nggak ada anak yang jadi gubernur, nggak ada yang jadi bupati. Coba Mbak Tutut aja jadi menteri sosial, menteri perdana wanita, itu pun karena ditarik-tarik sama Golkar. Nggak ada Mbak Tutut, itu kan partai Golkar ya ngeliat Mbak Tutut supaya ini. Benarnya nggak ada anak Pak Harto ini. Jadi kalau Jokowi ini rakyat itu marah itu karena politik dinasti untuk keluarga dia semua, itulah dia yang rakusnya itu di situ. Padahal yang di belakang dia 9 naga itu tempatkan ini, wah untuk supaya kita bisa terbackup. Backup dari mana? Gibran mau backup wapres. Gibran besok bisa turun kok, dan bermain. Ini negara
kedaulatan Ini yang rakyat. ya, ini adalah yang saya khawatirkan. Kita cerai-berai gara-gara ambisius syahwat kekuasaan. Dulu saya terus terang aja pernah punya cerita. Saya kan relawannya Prabowo, tapi karena bergabung Prabowo sama Gibran, saya akhirnya saya dukung secara apa namanya? Secara etika dua-duanya saya dukung. Saya waktu itu kepingin ketemu Gibran 3 kali, seperti takut ketemu relawan Prabowo. Oh, pantesan terakhir saya kaji-kaji. Oh iya, takut saya tanya, sehingga ketahuan kartu trufnya. Nah, sekarang kalau membuktikan dia memang lurus dan benar, jalani aja proses di DPR gitu. Kalau dia benar, upapa dia nggak salah, dia memang pintar, saya dukung. Benar, karena anak muda. Tapi kalau dia memang apa yang dituduhkan kepada dia terbukti, ya laksanakan aja. Negara kita supaya maju gitu loh. Banyak orang yang memang kepingin, yang muda-muda juga kepingin juga. Itu Kang Grace. Jadi yang lurus siapa? Ya, kalau yang lurus sebetulnya dibandingkan 2 presiden atau seluruh presiden lah ya, mulai dari Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Megawati, kemudian Gus Dur, kemudian SBY, terus Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kita bandingkan di antara mereka, yang lurus itu hanya 2. Pak Habibie cuman dia terganjal karena dianggap orangnya Pak Harto, dan relatif lebih lurus Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo ini memang politikus gitu loh, tahu sendiri politikus. Dia masih memperhatikan orang-orang politik daripada kayak kita ini. Koak-koak kita ngomong gak didengar gitu loh. Itulah namanya kehidupan dunia. Yang lurus nanti manusia yang masuk surga. Nah, kita kepingin Pak Prabowo ini masuk surga karena sudah waktunya dia berjuang untuk kebenaran. Nggak bisa main-main lagi terhadap hidup, sebab waktu itu tidak akan berulang lagi. Gunakanlah Pak Prabowo ini kesempatan terakhir. Itu amanah dari rakyat. Gunakan sebaik-baiknya untuk agama, untuk negara, bangsa, rakyat dan bangsa. Jadi kami relawan Prabowo, saya khususnya relawan Prabowo, kalau Kang Kris ini adalah simpatisan gitu loh. Kalau saya relawan Prabowo, saya katakan sebenarnya Pak Prabowo ini kesempatan terakhir. Bapak jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, berbuat terbaiklah untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Nanti Bapak menyesal kalau Bapak tidak gunakan sebaik-baiknya. Masih memperhatikan para politikus. Politikus itu poli dan tikus, tetap aja korupsi isinya. Apapun juga susah kita kalau politikus nggak korupsi. Sistemnya ini, makanya sistem kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang nggak usah di amandemen. Kalau amandemen rusak udah. Iya, Mas Yono, ya betul gitu. Jadi kita jangan bela babi buta. Saya juga nggak babi buta terhadap Prabowo. Kita bicara apa adanya. Mau diterima silakan, nggak terima ya hancur-hancuran silakan. Iya, kita juga udah bosan negara ini carut marut ini, bosan, sangat bosan. Gitu loh. Itu kan Kris, aspirasi rakyat harus ditangkap. Harus kita tegak lurus juga kepada kepentingan rakyat. Bentar, saya hidupin ini dulu mikrofon. Ini mikrofonnya masih mati. Ya, silakan. Pak Prabowo itu udah benar. Saya kan udah sampai Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo itu ngotorin tangan, nanti di printer-printer sama orang-orang Jokowi akan diktator, otoriter. Yang jelas Pak Prabowo itu pokoknya bagaimana tuntutan rakyat, udah itu yang dijalankan Pak Prabowo. Gitu aja. Allah yang akan membimbing, menentukan nanti. Lihat aja ke depan, pasti akan tertib bangsa negara ini dibuat Pak Prabowo. Tapi kan perlu waktu, perputaran waktu, biarlah waktu yang menjawab. Insya Allah Pak Prabowo itu akan bersihkan semuanya, akan beres, akan ditertibkan. Cuma kita juga rakyat, anak bangsa, ya kita dukung terus, kita suarakan, Pak begini-begini, Pak Prabowo, Pak Presiden begini-begini. Nah supaya Pak Prabowo itu dapat masukan. Nah orang-orang penjahat yang dengar kalau itu tuntutan rakyat, tuntutan anak bangsa. Pak Prabowo tinggal mengambil sikap untuk mengeksekusi mana yang baik, yang lebih terbaik, yang mana yang harus
dijalankan, begitu loh Pak Prabowo itu, gitu. Jadi karena Pak Prabowo ini pada prinsipnya strateginya itu kan dia harus melihat semua aspirasi, terutama aspirasi rakyat akar rumput yang dia ini kan. Karena penderitaan itu ada di rakyat akar rumput, gitu bro. Iya, penderitaan itu ada di rakyat akar rumput. Dan rakyat akar rumput itu jumlahnya lebih banyak yang memberikan apa namanya mandat sehingga menjadi presiden. Ini rakyat saya banyak loh, relawan saya 3.000-an lebih sebenarnya. Cuman nggak tahan mereka. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit jantung. Ngelihat suasana begini dibawa gaya politikus. Gitu. Lain di depan panggung, lain di belakang panggung, lain di kiri panggung, lain di kanan panggung. Rakyat nggak mampu membaca seperti itu. Tapi kita rakyat suarakan aja kebenaran. Udah, mau diterima nggak diterima, suarakan aja kebenaran. Kalau salah ya kita lihat, salah kasih jalan pemecahan. Kami berdua nih ngasih jalan setahun yang lalu. Hanya 3 bulan sampai 6 bulan selesai, bangsa ini bersatu lagi. Itu loh. Cuman karena politikus, namanya politikus, koruptor, politikus-tikus kan koruptor. Di sekitar Pak Prabowo itu banyak sekali. Jadi susah. Suara kita seperti nggak didengar. Makanya saya capek juga nih, malas juga kadang-kadang ngasih saran pertimbangan. Ya kalau mau hancur-hancuran ya ayo hancur-hancuran gitu. Kalau mau benar ayo juga benar. Saya ini orangnya apa ya? Nggak mau saya jadi penyakit dalam diri. Nggak mau dendam-dendam sama orang, nggak. Tanya bisa katakan sebenar-benarnya begini. Nggak ada unsur kebencian, nggak ada. Ya makanya saya tetap sehat-sehat aja. Kalau saya ada unsur kebencian pasti wah otak jadi penyakit. Maka saya termasuk manusia yang tahan banting karena apa? Nggak ada. Hidup ini benci membenci itu nggak ada. Itu. Tapi kalau dia salah katakan salah itu merusak itu yang kayak gitu. Yang benar begini. Nah itu. Jadi jangan membela membabi buta. Sama siapapun juga. Tapi kalau Nabi Muhammad, nah, Rasulullah kita bela itu. So manusia itu adalah manusia pilihan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai jagat raya ini. Boleh cinta buta, boleh membela membabi buta, boleh. Kalau manusia jangan tetap gunakan logika juga. Supaya kita jadi manusia yang bijaksana, tidak merusak diri. Kalau kita membela membabi buta, artinya banyak musuh. Ya kan? Yang tadinya nggak musuh jadi musuhan. Ya kan? Nggak ada untung-untungnya membela babi buta. Atau kita membela Pak Prabowo juga nggak dapat duit juga. Nggak dapat jabatan juga. Dan kita nggak mengharapkan juga, mau dikasih ya, nggak dikasih ya sudah. Jadi jangan ada keinginan terselubung. Nah ini yang menyebabkan orang membela membabi buta. Ya gitu, itu adalah rangkuman dari saya kan terus. Wah ini mikrofonnya saya hidup, oh, kok mati? Coba, halo? Ya. Nah, ya oke. Ya udah itu kalau saya ya yang namanya termul itu atau apa membabi buta, sadarlah nanti jangan sampai mereka itu diserang rakyat gitu. Rakyat menilai loh. Nah mereka itu nanti ternak Mulyono itu nanti akan dituntut rakyat diserang sama rakyat, hati-hati. Nah jadi masalah itu udah salah jangan dipertahankan tapi diselesaikan, itu rumusannya. Bukan kesalahan itu dibela-bela di putar-putar, nggak akan beres. Nanti akhirnya rakyat kesal, itu buzzer-buzzer Jokowi itu dibantai rakyat, termasuk para pejabat Polri yang termul-termulnya Mulyono itu nanti diserang rakyat rupanya, didatangi. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan. Haus minum dulu saya, sambil minum ya penonton. Jadi rakyat bergerak itu. TikTok juga jangan disangka ini minum-minum apa, ini air putih. Jangan sampai, udah saya bilang dari dulu, ingat, jangan sampai Allah mukanya Allah beda. Jangan kenapa, Kapolri, pejabat Polri, itu nanti diserang rakyat rumahnya. Bukan hanya Polres Poldanya aja, rumah pejabatnya nanti yang diserang langsung. Hati-hati, jangan lagi bermain kebohongan. Jabatan itu, pertanggungjawabkan jabatanmu, fungsionalnya. Bukan untuk bermain untuk mempermainkan hak rakyat, jangan. Hukum ini untuk ditegakkan.
yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya, bukan untuk dipermainkan. Jangan repot nanti kalian itu. Saya ingatkan aja. Jadi kembali lagi Prof, Kasal. Ya. Saya ingatkan lagi nih kepada para pejabat, kepada Pak Prabowo, kepada pejabat Polri, jangan merasa mereka kalian itu paling hebat, jangan. Kembalikan Bais bin itu, gunakan Pak Prabowo kaki tangan untuk memantau kejahatan yang berkhianat pada bangsa negara ini. Mau pejabat Polri yang memainkan untuk menipu-nipu rakyat, tangkap, proses. Termasuk juga TNI yang bermain-main melakukan kejahatan kepada negara, sikat sama Bais sama bin. Karena bin dan Bais itu, itulah intelijen mata telinga negara, bukan Polri. Bukan, itu tugasnya. Selama ini Jokowi sudah menyalahgunakan, gitu loh, menyalahgunakan. Ya Jokowi ini pun nggak ngerti, cuma belakangnya itu para pejabat-pejabat ini, banyak para pejabat Polri yang bermain. Nah, para pejabat Polri yang baik-baik, kasihan, terpendam dia, nggak jalan itu karirnya. Nah sekarang bersihkan pecundang pengkhianat pejabat Polri yang melakukan kejahatan terhadap bangsa negara ini, yang pembohong-pembohong terhadap rakyat. Saya minta Bapak Prabowo bersihkan, naikkan jabatan pejabat Polri yang betul-betul bersih, yang amanah. Udah itu aja. Kembalikan ke tugas tupoksinya. Apa tugas Polri? Udah kembalikan ke asalnya. Apa itu Densus 88 macam apa aja, semua mau ini. Jadi udahlah, Polri itu gak usah merasa sok berkuasa gitu loh. Udah saya bilang, Kapolri itu sejajarnya mah, tingkatannya mah kasat, kasal. Panglima TNI itu di atas. Saya kasih tahu aja, gitu loh. Panglima TNI itu bukan di bawah kacungnya Kapolri, bukan. Kapolri itu selevelnya itu kasat, kasal. Supaya ini kembali lagi Pak Prabowo ini. Oh iya, karena Panglima TNI itu sebenarnya sejajar dan setara sama menteri. Nah coba dia di bawah Menhan, masalah operasionalnya, anggarannya, gitu loh. Jangan merasa Polri ini berkuasa, jangan. Kalau prajurit akar rumput sudah nggak percaya sama pimpinan TNI, repot itu Kapolri, pejabat Polri itu repot. Jangan sampai nanti diseret di jalan sama prajurit akar rumput. Karena pangkat itu harus tahu menggunakan pangkat itu dasarnya apa. Kapolri, Kejagung itu sama-sama kepala. Kalau Panglima TNI itu udah Panglima. Nah ini kadang-kadang yang sudah diselewengkan. Inilah DPR kadang-kadang melemahkan gitu loh. Panglima TNI itu adalah Panglima. Kasat kepala staf, Kasal kepala staf angkatan laut, Kasal. Itu jajar yang setara sejajar sama Kapolri. Jangan Listio Sigit juga Kapolri merasa di atas Panglima TNI. Ini ingat, hati-hati. Nah makanya saya bilang, rusaknya 10 tahun ini ya pimpinan angkatan darat itu kasatnya Andika. Lo anggotanya udah mati ditembak, kok masih nyalain anggota yang mati? Kayak polisi aja jadi permainannya. Orang yang udah mati ditembak masih disalahin. Ya kan, Nah itu tuh, Andika itu. Ya. Makanya rusak. Makanya mana prajurit akar rumput yang simpati sama Andika, mana ada. Makanya kembalilah ke marwah TNI, hidupkan marwah TNI itu. Jangan mau jadi kacung gitu loh. Saya bukan apa-apa, mari kita buka, kita bahas. Polri itu di bawah mana? Di bawah presiden itu kan anggaran. Pelaksanaan tugasnya. Jadi ke depan ini di reformasi, penyidik dari polisi bisa dapat disidik apabila dia menyalahgunakan wewenang jabatan dia waktu menyidik. Tidak benar, bisa disidik asal pertanggungjawaban gitu loh. Selama ini kan kepala hukum semua mereka mau mereka tangkapin. Nah, kalau saya jangan coba sama saya.
pangkat bintang polisi itu nggak saya pandang, nggak saya lirik pangkat bintangnya itu. Kenapa? Bukan tentara kok. Yang boleh pakai pangkat itu tentara, militer, seluruh dunia. Dari nama aja sudah beda. Kapolri, Kapolda, kepala. Kalau tentara udah beda lagi. Panglima TNI, Pangdam. Pangdam itu Panglima Kodam. Jadi Kapolda itu masih di bawah Pangdam gitu loh. Itu sebenarnya. Karena TNI itu adalah pengawal pengaman hak kedaulatan rakyat bangsa negara. Lebih besar tanggung jawabnya. Kalau Polda keamanan rakyat, keamanan masyarakat, menegakkan hukum, tegakkan hukum yang sebenar-benarnya seadil-adil, bukan direkayasa. Kalau sudah berrekayasa, TNI bisa turun itu membela rakyat. Iya, TNI bisa turun membela rakyat kepada Polda. Kenapa begini? Begitu. Jadi selama ini polisi-polisi merasa kekuasaannya lebih besar gitu loh. Sehingga besar kepala akhirnya menyimpan dari tugasnya, tidak menjalankan aturan yang sebenar-benarnya, sudah menyalahi aturan. Terus terang saya bilang, Kapolda sama Pangdam itu beda level, namanya juga beda. Pangdam, Panglima Kodam, Kapolda kepala. Apa bedanya Kapolda itu dengan Kejati? Sama itu kedudukannya. Kepala polisi daerah sama dengan kepala kejaksaan tinggi, itu sama. Tugas dan fungsional udah beda. TNI itu negara. Memang polisi untuk negara, tapi negaranya beda. Dia melayani masyarakat, penertiban masyarakat. Yang tidak tertib ditertibkan. Itu tugasnya polisi. Kalau TNI pagar, pengawal kedaulatan rakyat bangsa negara, itu TNI. Jadi di apa lagi nih? Harus dibenahin lagi nih aturan ini. Ya Jokowi presiden, orang nggak ngerti kok. Makanya yang di belakang dia itu banyak mengasih masukan ya untuk mempermainkan aturan itu dibolak-balik gitu loh. Kita bisa buktikan selama 10 tahun polisi ini banyak rekayasa kasus. Jadi hukum itu diperjualbelikan dan dipermainkan. Demi apa? Demi uang. Itu yang rusak negara ini. Jadi kembali marwah TNI itu, prajurit kembali ke marwah untuk kedaulatan rakyat bangsa dan negara. Itu yang tertinggi. Biar paham semua seluruh rakyat dan anak-anak bangsa. Siapapun berhak untuk dilindungi oleh TNI. Seluruh rakyat bangsa negara wajib TNI melindungi. Itu tugasnya TNI. Kenapa? Tentara rakyat, rakyat tentara. Jadi jangan kena politik jadi rusak bangsa negara ini. Jabatan DPR itu juga nggak selamanya kok. 5 tahun selesai. Tapi jangan dibuat carut marut, dibuat rusak demi kepentingan pribadi atau kelompok. Gitu, Prof. Iya, cocok. Jadi kita udah menjelaskan lah. Diri kita ini adalah kita nggak ada berpolitik-politik. Dan kita katakan tadi, politikus itu, poli banyak, tikus itu simbol koruptor. Jadi koruptor yang banyak. Setiap politikus itu udah dicurigai begitu. Tapi kan Pak Prabowo kan politikus juga. Kalau dia mau udah tamat, udah selesai dengan hidupnya. Anak orang kaya, mertua kaya, udah selesai pokoknya. Tapi yang lain sekeliling politikus ya masih doyan rupiah. Makanya kita semprot tadi, Pak Prabowo jangan terlampau percaya sama politikus di sekitar. Jadi kita juga semprot juga Pak Prabowo. Bukan artinya bela babi buta, cinta buta
Kayak lagunya Kusflas, cinta buta, anak muda yang tak bermakna. Enggak lah. Jadi bukan cinta buta. Yang salah kita katakan salah. Kalau ada kekeliruan kita kasih masukan. Jadi orang-orang Pak Jokowi juga mestinya begitu, apalagi kuasa hukum. Dia kan ngerti hukum. Gitu. Jangan kuasa hukum bertindak kayak relawan. Relawan aja nggak mau babi buta gitu. Kalau yang benar, contoh saya relawan nggak babi buta. Kenapa harus babi buta gitu loh? Menjual harga diri kita dengan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Yang jelas seluruh rakyat sekarang ini merasa kesulitan, merasa susah gitu. Kita kepinginlah negara ini makmur. Tapi kalau mau hancur-hancuran, ayolah hancur-hancuran. Nggak ada kepentingan juga bagi saya. Ya kan gitu akhirnya. Jadi jangan dikatakan kami ini karena benci, tidak. Kita nggak ada yang kita benci. Cuman kalau dia punya kebijakan, punya kuasa, dilakukan dengan membuat sistem yang rusak, ya kita sebagai masyarakat yang punya nalar, kita saran, kasih protes, kasih masukan. Udah kita kasih masukan juga nggak diikutin, itu malah ngikutin para termul. Habislah uang Pak Jokowi itu. Nggak selesai juga ya. Tapi kalau dia habis uang kita dua, minum kopi aja di warung kopi, ada rekonsiliasi dengan rakyat, selesai urusan negara ini. Akan mendapatkan kebaikan sama-sama. Baik Pak Jokowi, baik Pak Prabowo, anak buahnya, selesai. Karena kami menjalankan hal yang benar. Ya, aku rasa cukup begitu Kang Kris ya. Udah jam 2 ini. Oke. Ya, penonton, kalau ada kekeliruan dari kami, itu adalah kelemahan sebagai manusia. Tapi kalau ada benar, itu datangnya dari Allah SWT yang membuat kami berani bicara, speak up. Karena speak up itu juga hak rakyat, dijamin oleh konstitusi. Bukan ada unsur kebencian, tidak ada unsur kebencian. Silakan Kang Kris, sampai jumpa. Ya, pendapat saya, penyampaian terakhir kepada seluruh rakyat, seluruh anak bangsa, marilah kita berpikir yang positif, ya, di jalan Allah. Nah, mari kita bersatu semua, seluruh rakyat, seluruh anak bangsa, memajukan bangsa negara ini. Ya, kita minta sama Pak Prabowo, kita dukung, kita kawal kepemimpinannya, kita ajukan untuk Pak Prabowo supaya bisa menertibkan manusia-manusia yang tidak tertib di bangsa negara ini, yang pecundang pengkhianat bangsa. Gak usah takut Pak Prabowo, yang bersalah udah, kalau mau ngaku salah enggak, kalau nggak mau berarti proses. Emangnya siapa mereka buat rusak? Jadi jangan buat rusak, udah. Mohon maaf atas kesalahan saya. Kalau benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya. Saya manusia tidak luput dari hilaf dan kesilapan. Ya, semoga seluruh rakyat dan anak bangsa, seluruh bangsa negara ini diberkahi oleh Allah SWT, diberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.